Selamat malam, perkenalkan nama saya Maika Okan Raditya dari kelas X ITPGM nomor absen 24. Akan menjelaskan tentang soal remediasi camp nomor 11 dan 15, nomor 11 sampai 15, dan soal case nomor 1. Nah, ini dia case nomor 1. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang soal nomor 11. Blok program S2000 M3 F500 mempunyai arti perintah. Jawabannya A. Kecepatan spindle 2000 rpm, arah putaran searah jarum jam, dan feeding 500 mm per menit. Dengan maksud S2000 yaitu menjelaskan tentang kecepatan spindle yaitu 2000 rpm. Kemudian M3 merupakan program yang akan mengatur arah putaran supaya menjadi searah jarum jam. Kemudian F500 yang berarti kecepatan feeding sebesar 500 mm per menit. Kemudian soal nomor 12. Kode program dari titik B menuju titik D adalah, jawaban saya opsi D, G1 X13 Y54 G1 X54. Mengapa? Karena yang pertama kita harus mencari tahu posisi dari titik B nya dulu. Titik B nya itu posisinya Y nya itu Y nya itu 47, X nya 6. Nah, dari situ kita bisa mencari untuk menuju titik D harus melewati titik C. Nah, titik C nya itu ditulis dengan opsi yang pilihan D tadi, G1 X13 Y54, itu titik C. Kemudian lanjut ke titik D, tidak usah menulis titiknya Y nya lagi karena sejajar, jadi hanya menulis titik X nya saja. X nya berubah menjadi X54 supaya menuju ke titik D. Selanjutnya ke nomor 13. Dalam baris awal program CNC yang disebut save, ada kode program yang digunakan untuk mematikan putaran spindle dan mematikan coolant, yaitu jawaban saya M5 dan M9. Seperti yang saya cari di Google ini, M5 merupakan program yang disusun untuk agar spindle berhenti berputar, tetapi kode lainnya masih berjalan, hanya mematikan spindle untuk sementara. Kemudian yang M9 untuk mematikan coolant. Lanjut nomor 14. Sebuah benda kerja VCL akan dibubut pada mesin CNC. Jika dilihat tabel CS yang ditentukan yaitu 135 meter per menit. Jika diameter benda 35 mm, putaran spindle adalah bla 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 bla. Dari cara yang saya cari, saya menemukan rumus seperti ini. Sebentar. Oh, tidak masuk.
Nah, bisa dilihat N sama dengan V kali 1000 D per D kali pi. N di sini adalah putaran spindle, V di sini adalah cutting speed, dan D sendiri adalah diameter. Jadi kita bisa menemukan 135 dikali 1000 per 35, karena 35 pi nya menjadi 22/7. Oke, setelah itu lanjut kemudian ditemukan 1227 rpm. Karena tidak ada di pilihan, mungkin saya pilih yang mendekati, yaitu 1200 rpm, yaitu pilihan D. Lanjut nomor 15. Sebuah material VCN akan dikerjakan pada mesin freeze CNC. End-mill cutter yang digunakan yaitu diameter 10 dengan jumlah mata potong 3. VZ atau besar pemakanan yang digunakan yaitu 0,15 mm per putaran. Jika CS 110 meter per menit, hitunglah F. F di sini yang dimaksud adalah feeding. Jawaban saya yaitu pertama kali saya mencari putaran spindle-nya dulu, N-nya dulu. Jadi sama seperti caranya tadi, 1000 dikali CS per pi kali D. Ketemu 110.000 per 1,4. Ditemukan 353 rpm. Kemudian mencari feeding. Feeding ditemukan dengan cara F kali N. F di sini yang tadi besar pemakanan itu. Jadi 0,15 dikali 3503. Dan hasil yang ditemukan adalah 525 mm per menit. Oke. Setelah itu lanjut. Kita masuk ke ini. Ke case nomor 1. Nah, di sini saya disuruh untuk membuat program CNC milling dengan kompensasi cutter untuk memproses gambar di bawah ini. Disuruh untuk membuat koordinat dahulu. Jumlah matang potongnya ada 4, VZ-nya, FZ-nya atau besar pemakanannya itu yang digunakan 0,2 mm per putaran, dan cutting speed yang digunakan 120 meter per menit. Diameter mata potong berdasarkan tabel, karena nomor urut saya 24, jadi saya menggunakan diameter benda 16. Setelah itu saya menyusun koordinatnya terlebih dahulu. Sebentar. Nunggu loading dulu. Bisa dilihat ini tadi FZ-nya 0,2 putaran, mm per putaran maksud saya. Cutting speed-nya yang digunakan itu 120 meter per menit, dan diameter yang digunakan adalah 6. Diameter saya itu 6 mili. Langkah pertama, saya menentukan rpm-nya dulu. Seperti biasa, rpm-nya dengan cara yang tadi, 1000 kali CS per diameter kali pi. Hasilnya ini 2388.
Kemudian saya menentukan feedingnya juga dengan cara sama, F kali N tadi, jadi 0,2 kali 2388, hasilnya ketemu 477 mm per menit. Kemudian saya menentukan koordinatnya. Dari yang soal yang saya dapat ini, saya bisa menyusun bahwa aksen A, X-nya itu berada di 8,5, Y-nya ada di 16,5, Z-nya karena di soal tadi tertulis kedalamannya 0,5. Aduh, error. Jadi saya menulisnya semua Z-nya sama. Kemudian koordinat titik B, X-nya berada di 8,5 sama, Y-nya berada di 51,5. Kemudian yang C, X-nya berada di 26,5, Y-nya berada di 51,5. Kemudian yang D, koordinatnya X berada di 51,5, Y berada di 41,5. Yang E, X-nya berada di 51,5, Y-nya berada di 8,5. Yang F, X-nya berada di 16,5 dan Y-nya berada di 8,5. Kemudian saya menulis kodenya sama seperti biasa, G91, G28, G0 dan Z0. G91 ini sama artinya dengan perintah untuk sistem koordinat inkremental. G28 yang artinya pengembalian posisi dari referensi. G0 yaitu pengeposisian bebas Z0. Z0 di sini yaitu arah Z-nya itu menjadi 0. Kemudian lanjut G40, G49, G80. G40 di sini membuat kompensasi cutter menjadi berhenti atau cancel. Kemudian G49 pembatalan kompensasi panjang tool. Kemudian G80 yaitu pembatalan pengerjaan siklus. Setelah itu M5 dan M9 yang tadi seperti di soal nomor 13. M5 merupakan pemberhentian spindle sementara, cuman kode lain tetap berjalan. M9 yaitu mematikan coolant. Kemudian lanjut M6. M6 itu pergantian tool otomatis dari spindle dengan tool di magazin. Kemudian lanjut M3, putaran spindle tadi searah jarum jam. S1000 ini yang dimaksud adalah putaran spindle menjadi 1000. M8 di sini artinya mengaktifkan coolant. Kemudian lanjut G90 yang artinya merubah perintah sistemnya menjadi koordinat absolut yang sudah disusun tadi. Kemudian G54 merupakan koordinat workpiece. Yang dimaksud workpiece itu yang tadi, yang ini, koordinat yang sudah saya susun tadi. Kemudian lanjut G0 yaitu tadi pengoposisian bebas. X-10 Y70. Maksudnya di sini X diarahkan ke -10 dulu, Y diarahkan ke 70. Kemudian G0 yaitu pengoposisian bebas. G43
yaitu kompensasi panjang tool positif. Kemudian Z10 kedalaman menjadi 10, dinaikkan ke 10 maksud saya. Kemudian selanjutnya G1 itu interpolasi lurus atau gerak pemakanannya. Jadi G1 Z min 0,5 jadi turun 0,5 karena akan di kena pemakanan 0,5 dengan F500. F di sini yang dimaksud feedingnya 500 mm per menit. Kemudian lanjut G1 X8,5. X8,5 di sini yang dimaksud adalah A aksen. A aksen dari X-nya ini. X dari A aksen maksud saya. Jadi 8,5, F-nya ditambah menjadi 1000 mm per menit. Kemudian lanjut G1 Y51,5 itu merupakan Y dari B aksen. Setelah itu G1 X26,5 itu merupakan X dari C aksen. Kemudian G1 Y41,5 itu merupakan DY aksen. D aksen maksud saya. Kemudian lanjut G1 X51,5 itu merupakan X E aksen. Kemudian G1 Y-8,5 itu adalah Y F aksen. Kemudian lanjut G1 X-10 itu pengoposisian bebas sebenarnya, cuman tidak terkena dengan bendanya. G0 pengoposisian bebas Z50, M5 dan M9 seperti yang tadi. Lanjut G40 dan G49, G91, G28, G0 dan Z0, M30 seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada teman-teman atau Pak Bagus yang ada pertanyaan, mungkin bisa tanya saja di komentar atau nanti pas tanya jawab. Sekian, terima kasih.